Bagaimana saudara-saudara kita yang berjuang di sana bersimbah peluk, bersimbah darah untuk memperjuangkan apa? Kemurnian, keistimewaan Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat kita pertama, di mana diabadikan dalam sebuah surah yang menjadi Al-Quran itu sebagai pedoman kita, diabadikan oleh Allah, Masjidil Aqsa. Kita punya beban moral, beban psikologi untuk membela Palestina. Ustadz, kami tidak mampu hadir ke Palestina untuk berperang di sana. Dalam kondisi pandemi, tubuh kami kadangkala kecil, kami tidak mengerti terhadap bagaimana militer itu. Maka kontribusi kita hari ini adalah mendoakan mereka supaya Allah beri kemenangan terhadap mereka. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innad dina indallahil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil kiram wa ala alihi wa sahbihi dhawil ghufran, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-ayah. Wa qala Allah fi ayatin ukhra, lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sidang solat Aisyah dan berzikir untuk memberikan kontribusi terbaik kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang merintih, melirih kesakitan dan kepayahan di sana, yang dimuliakan oleh Allah. Sejenak di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah, empunya alam semesta, Allah yang mampu menghidupkan sahabat kita, Allah yang masih mampu memberikan kehidupan untuk para orang yang berada di Palestina, sehingga sampai detik ini mereka masih bisa mengucapkan kalimah Allahu Akbar sekaligus menghembuskan nafas terakhirnya dengan kalimat La ilaha illallah. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, kepada baginda Rasul, kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka untuk Islam, agama yang kita cintai. Walaupun kita yakini, kita pahami hamba Allah, Islam itu sedang digrogoti, sedang diobrak-abrik oleh orang-orang yang minoritas, bahkan sudah termasuk orang-orang yang mayoritas. Semoga tidak termasuk kita yang berada di bawah Masjid Jami Kota Luxmawi ini. Hamba Allah yang kita hormati, guru kita bersama, Imam Syekh Masjid, Ketua BKM, jamaah sidang solat Aisyah dan zikir bersama dalam guna untuk bela Palestina, memberikan kontribusi terbaik dan diakhiri nantinya dengan penggalangan dana yang akan kita berikan kepada Palestina saudara kita. Hamba Allah, Ummi Abi yang kami muliakan, Rasul pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau berkata, tuqatilul yahuda hatta yakhtabiya wara'al hajar. Kita akan berperang dengan Yahudi, singkat ceritanya, sampai mereka akan bersembunyi di belakang batu. Maka batu tersebut akan berkata, inilah Yahudi, faqtulhu, bunuhlah mereka.
illal gharqad, kecuali pohon-pohon gharqad yang mereka yakini dan mereka semai dari dulunya sampai hari ini hamba Allah. Dalam sebuah hadis tersebut, Rasul mengawali kalimatnya dengan kalimat tuqatilu. Kalau kita kaji dalam aspek nahwiyah, kalimat tuqatilu termasuk dalam fi'il mudhari'. Apa maknanya Ustaz? Yang menginformasikan kepada kita bahwa akan terjadi di masa yang akan datang perperangan yang akan kita hadapi dengan para Yahudi ataupun nama lain sekarang yaitu Israel. Itu prediksi Nabi yang pernah dikemukakan jauh-jauh hari sebelumnya. Kapan? 1440 tahun yang lalu Rasul sudah berpesan dengan kita, wahai sahabatku, wahai pengikutku, wahai umatku, tuqatilul yahuda, kita akan berperang dengan Yahudi kelak di masa yang akan datang. Siapa? Itulah saudara-saudara kita hari ini hamba Allah yang bersimbah peluh, berderai air mata, berperasan keringat, bahkan sampai detik hari ini berapa banyak darah-darah mereka mengalir yang di dalamnya seolah-olah bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Kita merayakan hari raya Aidil Fitri dengan suasana yang tenang, mampu mengucapkan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, mampu bersungkeman dengan orang tua kita, mampu silaturahmi kepada sanak keluarga kita. Mereka di sana mengucapkan kalimat yang sama namun dalam suasana yang berbeda. Apa maknanya? Mereka ucapkan kalimah Allahu Akbar, tetapi bukan bunyi, bukan sutambu ataupun bukan suara-suara rapai dan rebana yang mereka dengar. Allahu Akbar yang mereka utarakan, yang mereka ucapkan, dibarengi dengan dentuman-dentuman senjata yang seolah-olah menjadi penghias telinga mereka dalam menggapai ridhanya Allah. Allahu Akbar yang kita ucapkan hari ini berbeda konotasinya, berbeda imbalannya, berbeda pahalanya dengan kalimat Allahu Akbar yang diucapkan oleh orang-orang yang berada di Palestina. Kenapa? Karena mereka mengucapkan kalimat Allahu Akbar dipenuhi dengan perjuangan. Tuqatilul yahuda, engkau akan berperang dengan Yahudi, itu janji Rasul. Akankah kita gentar? Tidak boleh, wahai saudaraku, kita mundur ke belakang untuk lari pontang-panting tidak mau menghadapi mereka. Sebuah penggalan kisah yang sangat indah. Saat ada beberapa tim dari orang-orang kita dan dari negara-negara lainnya datang ke Palestina, khususnya di jalur Gaza, mereka bertanya, kenapa kalian semua berdiam diri di sini dan siap dibombardir oleh Israel? Kenapa tidak mencari suaka politik? Kenapa tidak mencari tempat yang lain? Kalian tinggalkan Palestina itu untuk mereka. Kalian tinggalkan Masjid Al-Aqsa untuk mereka. Mereka cuma menjawab dengan seutas senyuman, disinilah kami akan mendapatkan surga Allah. Berapa banyak hari ini yang mengalirkan darah saudara-saudara kita di sana. Wajahnya kadangkala tidak lengkap karena mereka wafat dalam dentuman senjata, syahid dalam dentuman senjata lawan. Tetapi wajahnya luar biasa, tak ubahnya seorang yang istirahat dari kepayahan dunia. Belum tentu itu bisa kita gapai, belum tentu itu bisa kita dapat. Kenapa hari ini, malam ini kita berkumpul? Kita ingin merasakan bagaimana perjuangan kawan-kawan kita. Bagaimana seorang anak yang dianjurkan oleh tentara-tentara Israel, saat orang tuanya tidak ada lagi, disuruh kepada mereka yang masih balia dan balita, robohlah rumahmu dengan tanganmu sendiri. Dengan berderai air mata, tanpa ada kepedulian dari siapapun, mereka harus melanglang buana untuk mempertahankan hidupnya. Namun hari ini yang perlu kita garis bawahi hamba Allah, kenapa Palestina itu masih bisa berdiri tegak sampai hari ini? Pernah suatu kejadian, dipangkas airnya, dipangkas arus listriknya, tidak sampai. Kenapa? Karena kehidupan jalur Gaza berada di Israel dan bersebelahan dengan Egypt ataupun Mesir. Sangat payah mereka untuk mendapatkan air, dikriminalisasi dan dianiaya oleh pihak-pihak dari Israel. Hana listrik, hana tapi Allah masih memberikan kehidupan untuk mereka. Ini petanda bahwa inilah pertolongan sejatinya Allah.
orang-orang yang di Palestina dibombardir, dianiaya, disiksa, tetapi mereka masih bisa berdiri demi mempertahankan Masjidil Aqsa. Masjid siapa? Masjid Long, Masjid Drone, Masjid Gedanyo Ban Bandung. Kenapa Ustaz itu masjid kita? Allah telah memberangkatkan seorang hambanya dari Masjidil Aqsa hingga ke Masjidil Haram. Artinya Masjidil Aqsa adalah sebuah masjid yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dan sangat bersejarah untuk umat Islam. Menjadi kiblat kita pertama, tempat yang sangat suci. Bahkan di sana ada sebuah bangunan batu besar, tempat Nabi berpijak untuk Isra Mi'raj, menerima ibadah solat, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa kita malam ini harus berkumpul untuk mendoakan saudara kita? Itulah faktornya hamba Allah. Hanapuya nurung silun. Karena janji Allah dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara, tidak akan pernah Yahudi ini tenang, tidak akan pernah Nasrani ini tentram sebelum orang-orang Islam yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu berbalik kiblat dan ikut kepada pemahaman mereka, sehingga mereka baru tenang dan tentram. Namun legatnya wate kata tepu bahawa Allah memberikan statementnya dalam sebuah firman surah Al-Baqarah yang nantinya akan dibacakan oleh grup Jamiatul Qurra Darussalam. Maka kita pun tidak boleh rida terhadap bagaimana saudara-saudara kita ditindas. Pet urung siklun, uronyo tunangan, uronyo mengikat janji suci, meminta izin untuk menikah besok. Namun setelah jadwal ditentukan, yang ada hanya jenazah. Perempuan mempelai perempuan hanya bisa menangis berderai air mata melihat para mujahid pemuda idamannya menjadi syahid dalam perang saat mereka melewati perjuangan sekarang. Kibanpet saudara-saudara tanyo di Gaza, kibanpet saudara-saudara tanyo di Palestina yang menjadi yatim, kadangkala tidak tahu mencari sesuap nasi dalam kehidupan mereka. Kadangkala mereka untuk mempertahankan hari-harinya penuh dengan cobaan, tetapi mereka dibantu oleh Allah sampai detik ini mereka masih bisa berdiri. Saya sudah membuat sebuah puisi untuk membacakan sebuah puisi yang dibacakan oleh ketua BKM tadinya, Maha Nazi. Bagaimana rangkaian kalimat yang membuat hati kita tersayat seolah-olah orang-orang yang tidak mampu memandang bahwa kasus yang terjadi di Palestina itu adalah kasus kita, bukan kasus mereka. Dalam sebuah statement yang pernah saya baca, sangatlah indah dan saya ulang-ulang. Apa yang dikemukakan oleh orang yang bijak, tidak perlu menjadi seorang Muslim untuk membela Palestina, cukup menjadi manusia. Kenapa? Karena HAM di sana sudah porak-poranda. Sip legatnya yang jid ke manusia, orang-orang yang berkumpul di bawah atap Masjid Jami pada malam yang berbahagia ini, yang terpanggil batinnya untuk memberikan kontribusi kita terbaik sebagai saksi bahwa masjid ini menjadi saksi kita adalah orang-orang yang merasakan bagaimana kepedihan orang-orang saudara kita yang ada di Palestina. Bagaimana saudara-saudara kita yang berjuang di sana bersimbah peluk, bersimbah darah untuk memperjuangkan apa? Kemurnian, keistimewaan Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat kita pertama, di mana diabadikan dalam sebuah surah yang menjadi Al-Quran itu sebagai pedoman kita, diabadikan oleh Allah. Masjidil Aqsa, kita punya beban moral, beban psikologi untuk membela Palestina. Ustaz, kami tidak mampu hadir ke Palestina untuk berperang di sana dalam kondisi pandemi. Tubuh kami kadangkala kecil, kami tidak mengerti terhadap bagaimana militer itu. Maka kontribusi kita hari ini adalah mendoakan mereka supaya Allah beri kemenangan terhadap mereka. Dicabut genjatan senjata mereka dengan otoriter menganiaya kembali orang-orang yang berada di Gaza. Maka malam ini nanti di ujung perjumpaan kita akan ada penggalangan dana. Maka berikan sedekah terbaikmu, bangunlah istana di yaumil qiyamah nantinya dengan berkat kita berikan kontribusi. Orang Syi'lun 60 hari Ustadz Adi Hidayat menggalang dana terhadap Palestina. Beliau kumpulkan 30 miliar
di luar sana. Artinya masih banyak saudara-saudara kita yang memiliki bata batin seperti kita pada malam ini, hamba Allah, untuk mengelurkan apa yang mereka bisa terhadap orang-orang yang berada di Palestina. Kalau kita meninggal nantinya dengan sebab harta yang kita berikan pada malam ini, termasuk kita dalam kategori orang-orang yang syahid. Kenapa? Karena membantu saudara kita yang berada di Palestina. Ada seorang sahabat Nabi, siapa? Utsman bin Affan. Beliau tidak ada dalam saf peperangan, tetapi beliau adalah orang yang menjadi fasilitator untuk Nabi berperang dan sahabatnya berperang. Menyangkut dengan sedekah, tirulah bagaimana karakter Umar bin Khattab. Tirulah bagaimana karakter Abu Bakar. Waktu Umar bin Khattab dengan penuh kegirangan, beliau neme separuh dari hartanya untuk disumbangkan kepada fisabilillah Nabi genejak perang Badar. Waktu gemele Umar bin Khattab, contoh misi ada uang 100 juta, artinya 50 juta Umar bin Khattab sumbangkan terhadap peperangan yang akan diadakan oleh Nabi. Tak ubahnya seperti kita malam ini. Tiba-tiba dalam kondisi haru, dalam kondisi hening, Abu Bakar datang. Saat itu Umar bin Khattab berdiri di pojok melihat siapakah yang lebih dermawan dari diriku. Saat itu menatap bagaimana sahabat datang. Umar bin Khattab melihat, "Terus Abu Bakar, namanya 100% dari hartanya. Nah, harta Abu Bakar 30 juta, 30 juta gejuk ke perang fi sabilillah yang akan diadakan oleh Rasulullah." Waktu Nabi ditanya, waktu Umar bertanya, "Kenapa Abu Bakar engkau mampu melakukan hal seperti ini? Seluruh hartamu engkau berikan untuk kontribusi Nabi berperang memperjuangkan akidah Islam." Abu Bakar dengan gampang beliau menjawab, "Rasul dan Allah bersama diriku, kenapa aku takut untuk kehidupanku besok? Akan dijamin oleh Allah Ta'ala bagaimana kehidupanku esoknya." Artinya malam ini kalaupun kita berikan untuk sumbangan Palestina, berikanlah nominal yang indah, yang ikhlas. Insya Allah itu semua akan dijadikan sebagai sebuah istana oleh Allah kelak di yaumil qiyamah. Maka urung silon, insya Allah nanti di ujung doa akan kita adakan muhasabah untuk merenungi bagaimana perjuangan orang-orang saudara kita yang sama kalimat takbirnya dengan kita, yang sama kalimat syahadahnya dengan kita, yang sama kiblatnya dengan kita. Maka kita akan merenungi bagaimana perjuangan beliau, sekaligus kita tutup dengan doa dan selawat nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi spirit sekaligus semangat untuk saudara kami. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.